Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Aman. Udah hafal berapa kali? 7. Hakam aman? Hakam aman. Pacar aman? Gak mungkin ya. Oke, nah teman-teman semua di hari ini, siang hari ini kita bakal belajar mengenai media pembelajaran menggunakan BMC. Tahu nggak BMC apa? Belum pernah dengar? Belum. Ya, selewat-selewat gitu BMC. Oke, nah jadi BMC itu adalah bisnis model kanvas. Tahu? Pernah dengar ya? Yang jadi dia kayak ada kotak gitu, ada 9 kotak. Nah, untuk kayak ngebangun usaha. Tadi teman-teman bakal tunjukin ya. Nah, kenapa sih kita perlu belajar tentang bisnis model kanvas? Tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar bisnis model kanvas? Perancangan bisnis mulai dari sumber pendanaan bisnis. Benar bacanya. Ya, jadi kenapa kita harus belajar bisnis model kanvas? Karena bisnis model kanvas itu membantu kita untuk merencanakan sebuah bisnis dari sumber dananya, terus juga produknya, terus juga gimana sih strategi kita kalau menjual produk yang kita bangun usahanya. Nah gitu. Kan sekarang lagi hits kan milenial bangun usaha, ya kan. Sekarang kan ada tuh yang bilang yang saatnya yang muda yang berkarya gitu kan. Nah, kayak gitu tuh. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bangun usaha, kita harus tahu dulu usaha apa sih yang mau kita bangun. Terus juga kira-kira kedepannya usaha yang kita bangun itu akan jadi seperti apa, mau gimana, terus kira-kira akan mengalami kerugian, defisit, atau malah dapetin laba yang banyak gitu. Nah, definisinya model bisnis itu bagaimana cara kita atau cara perusahaan menciptakan nilai atau value dan tujuan untuk bertahan dengan motivasi yang kalian buat atau usaha yang kalian buat. Jadi kalau misalnya nih kalian ngebuat suatu usaha, walaupun kalian udah punya ide untuk usahanya, kalian tetap juga harus berkembang dan gimana caranya usaha kalian tetap bertahan, nggak kalah dimakan sama zaman. Terus selanjutnya ada inovasi model bisnis. Coba deh, aku mau minta siapa baca ini. Kamu deh, coba. Model bisnis. Bagaimana cara perusahaan menciptakan nilai dan bertujuan untuk terus bertahan dengan menghasilkan laba? Inovasi model bisnis tentang penciptaan nilai bagi perusahaan, pelanggan, dan masyarakat dengan mengganti model bisnis yang telah usang. Oke, nah jadi kalau inovasi bisnis atau inovasi model bisnis itu tentang dari yang tadi kita setelah menciptakan sebuah bisnis atau ide dari value-nya, kita juga sebagai pencipta bisnis dan juga si penikmat bisnis kita gitu, kita harus gimana caranya buat inovasi supaya mereka tuh nggak bosan dengan usaha yang kita bangun gitu. Oke, nah tadi udah dijelasin nih definisi BMC ya kan dari kakak saya. Dari BMC itu apa, terus manfaat belajar BMC itu apa. Selanjutnya dari 9 langkah kita belajar model kanvas, bisnis model kanvas itu tuh ada 9. Yang pertama kita partner. Nanti bakal ada, semua ini bakal ada penjelasan lewat bahasa Indonesia ya. Ini buat pandangan kalian aja tahu kalau poin-poin dari kunci-kunci 9 poin ini itu apa gitu. Oke, nah selanjutnya di customer segment. Di customer segment ini poinnya apa sih? Yang pertama itu untuk siapa kita menciptakan nilai. Nilai produk kita itu untuk siapa? Dan selanjutnya siapakah pelanggan terpenting? Contoh misalnya nih, make up. Customer terpenting dari make up itu siapa cowok? Cewek kan? Jadi kita tuh setiap untuk berwirausaha menciptakan sebuah produk, kita harus tahu nih produk kita itu larinya segmen utamanya ke siapa? Ke cewek atau ke cowok, ke tua atau yang ke muda,
kita harus tahu. Nah, selanjutnya, untuk memuaskan pelanggan, perusahaan dapat mengelompokkan mereka dalam segmen-segmen berbeda berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku, atau atribut. Jadi misal nih, kita perusahaan kosmetik. Perusahaan kosmetik itu kita harus tahu, misalkan kita mau buat lipstik yang untuk mengarah poin segmennya adalah pemuda. Berarti kita menciptakan warna-warna lipstik yang mungkin nude, kalem, seperti itu. Cuman kalau untuk segmen nanti untuk lipstik kita itu orang tua, maksudnya dalam konteks 30 tahun ke atas, ibu-ibu sudah berumah tangga, mungkin kita akan menciptakan lipstik yang warnanya lebih terang, merah, atau warna orange bata, seperti itu. Channels nih, ini salah satu hal yang penting juga. Channels adalah titik sentuh pelanggan meliputi saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan sehingga penghubung antara perusahaan dan pelanggan itu terjalin baik gitu. Nah, melalui saluran apa agar meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa perusahaan? Ada yang tahu nggak poin kedua ini? Contohnya dari saluran apa nih untuk meningkatkan kesadaran pelanggan atas produk dan jasa perusahaan tersebut? Nah, selanjutnya, bagaimana membantu pelanggan mengevaluasi proporsi nilai perusahaan dan bagaimana memungkinkan pelanggan membeli produk atau jasa yang spesifik? Ada yang tahu lagi? Poin ini 3 sama 4. Bagaimana membantu pelanggan mengevaluasi? Contoh kalian jadi di Shopee produk. Bagaimana kalian mengevaluasi produk itu lewat apa? Ulasan, Review. ulasan, komen, review, bintang. Kalian kasih bintang berapa 1 sampai 5, ya kan? Rating penjualan. Ya, oke, gitu. Jadi untuk bagaimana kalian kita mencari tahu nih produk kita itu bagus enggak, nilai dari perusahaan kita di mata orang itu dari apa? Itu dari ulasan. Terus next nih Kak, selanjutnya ada Key Research. Research. Nah, kalau di Key Research itu dia lebih ke SDM kali ya Kak ya. Jadi menggambarkan aset-aset pentingnya mereka itu apa aja sih gitu ya. Kayak tadi kalau mau jualan berarti aset penting mereka adalah konsumen. Nah, konsumennya itu kayak gimana sama produk kalian. Ada ya teman Kaisa nih ya yang buka usaha ada makanan. Dia bisa buat risol nih ya, usahanya risol. Dia itu semua dengan takaran, tepung itu berapa gram, gula itu berapa gram untuk satu risol, dan dia benar-benar hitung begitu yang keluar untuk satu risol itu dari tepung, gula, dan lain-lain itu berapa. Dan itu adalah kunci dari kalian usaha makanan. Nah, yang ketujuh adalah activity. Di activity ini, kuncinya menggambarkan hal-hal penting yang harus dilakukan perusahaan agar modal bisnisnya dapat bekerja. Selanjutnya, apa saja aktivitas-aktivitas yang diperlukan proposisi nilai kita, saluran distribusi kita, atau hubungan pelanggan, arus pendapatan. Dan terakhir adalah aktivitas-aktivitas yang dikategorikan sebagai produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Nah, di sini kita lihat ya, gimana sih aktivitas dari perusahaan kita biar bisa terjalin baik dengan customer itu. Nah, jadi kalau misalnya kayak apa ini partnership, jadi biasanya kita mau bangun usaha nih. Kayak biasanya kalau di suatu usaha kita kan ada tuh yang namanya kayak apa kayaknya namanya kalau penanam saham gitu kan. Nah itu juga penting tuh gitu. Jadi kalau misalnya ada yang menanam saham gitu kan, nah ya investor. Nah itu jadi kita harus juga mempertimbangkan mengenai investor tersebut gitu. Oke, next nih yang terakhir untuk ke poin yang ke-9 yaitu cost struktur, cost biaya. Nah, jadi biaya yang kita keluarkan dari semua yang mencari kita tuh berapa dan kira-kira kita akan menghasilkan laba semana. Nah, kita harus tahu gitu.